Selamat sore Bapak Ibu, pada hari ini di hari Minggu 14 November 2021 di hari yang berbahagia ini kita menyelenggarakan intellectual exercise seminar. Hari ini temanya adalah mengenai sumber daya manusia yang dibawakan oleh Bu Utami dari Denpasar. Selamat sore Bu. Kemudian ada Pak Musa dari UPB. Dan satu lagi Bu Retno dari UPB. Tidak berlama-lama, saya persilahkan Bu Utami yang cantik, monggo. Ya, terima kasih ya Ibu. Ya, selamat sore ya, Om Swastiastu, ucapan salam dari Bali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk sharing ilmu ya Ibu ya dalam acara intellectual exercise ini. Ya, saya ucapkan yang terhormat Ibu Dr. Retno Purwani Setianingrum SEMM selaku Direktur DPPM Universitas Pelita Bangsa dan Ibu Dr. Ana selaku Kaprodi Magister Manajemen Pelita Bangsa serta Ibu dan Bapak peserta yang hadir pada hari ini. Ya, setidaknya izinkan saya untuk sharing ya Bapak tentang yang namanya tema hari ini mengenai strategi pengembangan sumber daya manusia. Izin Ibu Ana boleh di-share slide-nya, mungkin saya mohon bantuannya untuk bisa dibantu. Apakah suara saya cukup terdengar ya Ibu ya? Ya terdengar Bu, saya yang lupa ngidupin ini malah. Ya. Sekedar. Yang terakhir ya Ibu ya, yang saya bagi. Boleh langsung Ibu? Ya. Ya, tema hari ini adalah mengenai strategi sumber daya manusia dalam melakukan pengembangan diri di masa pandemi. Ya, tadi sudah diperkenalkan, izin lagi ya Ibu dan Bapak sekalian pada sore hari ini juga, nama lengkap saya Nimade Satya Utami, SEMM, CPHCM. Saya merupakan salah satu dosen tetap Universitas Mahasaraswati Denpasar di Bali. Mungkin juga Ibu dan Bapak sekalian sudah pernah berkunjung ke Bali ya. Baik, ya. Karena kita menyadari bahwa kondisi pandemi sekarang ini membuat kenyamanan kita terus terusik. Nah, ini merupakan hanyalah sikap mengeluh, tapi bagi saya secara pribadi adalah merupakan musibah yang membawa berkah. Baik, Ibu, silakan slide-nya lagi. Nah, tentunya di masa pandemi ini membuat kita akan menyetop kita bepergian, kemudian kuliah, kemudian ikut seminar, menonton, pabrik ke kantor, kemudian juga apalagi perjalanan dunia, ya, yang istilahnya wisata. Kemarin kita sudah membahas tentang tema wisata. Kemudian yang 2 hari yang lalu kita sudah membahas tentang tema keuangan. Tentunya dengan adanya masa pandemi ini memudahkan kita menjangkau dunia. Dan apalagi memaksa ya, kita tentunya secara online untuk berkompetisi dari start awal kembali serta tentunya namanya inovasi kita. Diharapkan di sini memiliki sebuah pemikiran ya, Ibu, slide-nya dibantu Ibu. Ya, bagaimanakah keadaan kita? Apakah bisa berpikir secara baik ataukah buruk? Ya, there is nothing either good and bad, but thinking make it so easy. Ini adalah Shakespeare ya. Nah, tentunya diharapkan di masa pandemi ini kita diharuskan memiliki sebuah inovasi. Setidaknya kita selalu akan berpikiran positif ya. Nah, ini virus bisa bermutasi, bagaimana manusia harus bisa beradaptasi. Dan tema inilah yang tentunya kita melihat bahwa
sumber daya manusia itu sangat penting melakukan yang Suaranya putus-putus, Bu Made. pengembangan sumber daya manusia. Jadinya yang namanya diskusi. Nah, di pokok pembahasan kita hari ini adalah bagaimana sih pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Mungkin terlalu sinyalnya yang tidak terlalu baik. Apakah suara saya terdengar jelas, Ibu? Ya, Sekarang udah sudah bagus, Bu. Sekarang udah bagus. bagus ya. Ya, baik. Ya. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pengembangan sumber daya manusia. Bagaimanakah tujuan daripada pengembangan sumber daya manusia itu untuk memadamkan next mungkin Bu. Kemudian kita melihat tentang prosedur pengembangan sumber daya manusia, ada juga tentang maupun solusi. Hilang ya? Iya, Hilang suaranya, Bu. putus-putus tuh, hilang. Jangan-jangan Bu Made putus ini, Bu, sinyalnya, Bu. Ya, maaf Ibu, sinyal saya terputus ya Ibu. Halo, Iya, Bu, Ibu. lanjut, Bu. Ya, Lanjut, Bu. Iya. Maaf ini mungkin sinyal kami terganggu di Bali. Ya, ini hanya sekedar secara teoritis ya Ibu ya. Mungkin karena kita juga sudah memahami tentang manajemen. Di sini saya cuma hanya sekedar berbagi ilmu saja bahwa mengenai pengembangan sumber daya kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Tentunya diharapkan dalam arti melakukan pengembangan sumber daya manusia ini ada sebuah rencana yang konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaannya. Nah, dilihat dari jenis pengembangan ini, ada yang namanya secara informal dan tentu ada secara formal. Baik, kalau kita melihat secara informal bahwa diharapkan karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih ataupun mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku atau literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, kalau kita melihat dalam hal formal, karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti yang namanya pelatihan tersebut. Baik, Ibu, slide berikutnya. Ya, dengan adanya pengembangan sumber daya manusia ini yang dirasa semakin penting, tentunya memiliki sebuah manfaat ya karena tuntutan jabatan ataupun pekerjaan. Sebagai akibat dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin ketat, adanya sebuah persaingan di antara perusahaan yang sejenis. Kemudian bahwa setiap sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan dituntut agar bekerja secara efektif, efisien, kemudian adanya sebuah kualitas dan kuantitas pekerjaan yang baik, sehingga daya saing perusahaan pun semakin besar. Baik, Ibu.
Ya, kita menyadari bersama bahwa tentang pengembangan sumber daya manusia ini dilihat dari secara makro maupun mikro, di mana tertumpu pada pengembangan sumber daya manusia ya secara makro itu akan terarah dan terencana, sehingga disertai pengelolaan yang baik akan dapat menghemat sumber daya alam yang ada. Setidaknya tentang pengelolaan pemakaian sumber daya alam yang bisa dilakukan secara tepat guna. Kalau kita melihat secara mikro bahwa pengembangan sumber daya manusia ini bisa lebih menekankan pada pengoptimalan hasil kerja yang maksimal dalam suatu perusahaan. Baik, Ibu, bisa next slide ya. Nah, kita melihat juga bahwa apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pengembangan sumber daya manusia itu. Nah, baik secara internal tentunya ada misi, apa saja daripada tujuan organisasi. Saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir hari ini pun rata-rata adalah para pengusaha, kemudian ataupun karyawan ya. Kalau udah selevel yang namanya magister manajemen. Kemudian apa saja sih strategi dalam pencapaian tujuan yang diharapkan dari sebuah organisasi itu dan jenis tujuannya, serta apa sih sebenarnya teknologi yang digunakan. Nah, kalau kita melihat dari eksternal, kita juga harus mengetahui kebijakan daripada pemerintah tentang sosial budaya masyarakatnya, dan yang terpenting lagi tentang perkembangan ipteknya ya, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Baik, Ibu. Ya. Sebenarnya apa sih tujuan daripada pengembangan sumber daya manusia dan mengapa pengembangan sumber daya manusia itu sangat penting dilakukan? Adalah bahwa untuk memastikan organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai sebuah tujuan organisasi untuk peningkatan kinerja dan pertumbuhan. Nah, ini saya ambil juga dari seorang ahli Armstrong ya, pada tahun 1997 pada halaman 507. Baik, nah kalau kita melihat tujuan pengembangan sumber daya manusia itu ya saya yakin karena kita sudah mengetahui yang namanya pembelajaran ilmu manajemen, tentunya ya sangat berkualitas dan kuantitas, baik produksi yang semakin baik, kemudian karena technical skill-nya, kemudian dari human skill-nya, dan manajerial skill karyawan yang semakin baik. Apalagi tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk mencapai yang namanya efisiensi, kemudian untuk meningkatkan tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi yang namanya mesin-mesin. Ya, kita sekarang menyadari bahwa banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan. Apalagi sih sebenarnya tentang tujuan pengembangan sumber daya manusia ini ternyata untuk meminimalisir ya yang namanya terjadi sebuah kerusakan. Ibu mohon bantuannya belum Ibu ya slide yang sebelumnya? Ya, slide sebelumnya Ibu. Ya, seperti kerusakan barang, kemudian produksi dan mesin-mesin. Kembali lagi untuk mengurangi yang namanya kecelakaan. Next, Ibu. Ya. Ya. Ternyata di dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia, kita diharapkan mampu memberikan yang namanya sebuah pelayanan, ya, sehingga sebagai daya penarik yang sangat penting bagi rekan-rekan perusahaan yang bersangkutan. Nah, tentunya dengan pengembangan sumber daya manusia ini diharapkan bisa memelihara yang namanya moral pegawai. Dengan keahlian yang dimiliki SDM, maka bisa menyesuaikan dengan pekerjaannya, sehingga karyawan pun sangat antusias untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nah, ternyata dengan adanya pengembangan sumber daya manusia ini bisa meningkatkan peluang karir, ya. Sebuah promosi ilmiah yang biasanya didasarkan kepada keahlian dan prestasi kerja seseorang. Tentunya juga mampu untuk bisa meningkatkan kemampuan konseptual
yang ketika SDM semakin cakap dan tepat dalam mengambil sebuah keputusan yang baik, karena technical skill, human skill, dan managerial skill-nya akan tentu lebih baik ketika dilakukan yang namanya pengembangan sumber daya manusia. Oke, Ibu, next. Ya, ternyata bahwa dengan adanya kita melakukan pengembangan SDM mampu untuk bisa menjadi seorang pemimpin ya yang lebih baik, kemudian memiliki sebuah human relation yang lebih luas, kemudian memberikan motivasi yang lebih akan terarah lagi. Ketika kita melakukan pengembangan SDM, tentunya ada sebuah balas jasa ya, baik gaji, upah, insentif, benefit, sehingga bagaimana SDM akan meningkat karena prestasi kerja mereka yang akan semakin besar. Diharapkan juga bahwa mampu memberikan pelayanan kepada konsumen akan memberikan sebuah manfaat yang baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang dan jasa yang lebih bermutu. Baik Ibu, slide berikutnya. Sinyalnya agak main-main ya Ibu ya. Ya, kita melihat lagi tentang adanya metode pengembangan sumber daya manusia. Ada yang dilakukan yaitu melakukan yang namanya pelatihan ya atau training. Di mana merupakan salah satu jenis proses belajar untuk memperoleh dan bisa meningkatkan yang namanya keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Tentunya kita mengharapkan ya mahasiswa MM juga mendapatkan banyak pelatihan-pelatihan. Kemudian ada yang namanya training method ya, di mana di dalam kelas seperti yang saat ini kita lakukan adalah metode pendidikannya yaitu seperti rapat, kemudian ataupun role playing ya. Baik Ibu. Ya, di mana juga ada metode secara on the job, peserta pelatihan langsung bekerja ya di tempat bekerjanya. Kemudian ada metode latihan yang dilakukan dalam kelas ataupun bengkel. Kemudian ada apresiasi, merupakan suatu cara untuk mengembangkan keahlian pertukangan. Ada juga simulation. Kemudian ada demonstrasi ataupun example yang merupakan metode latihan yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan. Baik Ibu, silakan dilanjutkan. Nah, ini ada tahapan yang kedua, yaitu metode pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer yang memimpin para bawahannya secara efektif, yaitu understudy. Diharapkan bahwa melakukan sebuah praktek langsung bagi seseorang yang dipersiapkan untuk menggantikan jabatan atasannya. Kemudian ada job rotation ya, bagaimana suatu perusahaan yang memindahkan jabatan seseorang ke jabatan lainnya secara periodik yang hanya tidak diikuti oleh kenaikan gaji ataupun yang disebut dengan rotasi ya kepemimpinan. Nah, di sini ada coaching dan konseling. Bagaimana seorang atasan mengajarkan keahlian dan keterampilannya serta melakukan berdiskusi dengan karyawannya. Oke, next Ibu. Nah, ternyata di dalam hal metode pendidikan ini
Ada juga disebut dengan junior board ataupun executive or multiple management. Nah, di mana diharapkan bahwa ada sebuah wadah komite sebagai penasehat tetap yang terdiri dari calon-calon yang ikut memikirkan ataupun memecahkan masalah-masalah perusahaan yang kemudian direkomendasikan kepada manajer lini ataupun top manajemen. Nah, kemudian dengan adanya komite assessment ini untuk bisa mampu menyelidiki, mempertimbangkan, menganalisis, dan melaporkan suatu masalah kepada pimpinan. Ada juga yang disebut dengan business games. Melakukan yang namanya pengembangan yang dilakukan dengan diadu untuk bersaing memecahkan masalah tertentu. Ada juga yang disebut dengan sensitive training yang dimaksudkan untuk membantu para karyawannya. Ada juga other development method yang digunakan untuk bertujuan memberikan sebuah pendidikan terhadap manajer-manajer pada suatu perusahaan. Baik, Ibu. Nah, dilihat daripada prosedur pengembangan ini ada sebuah penentuan kebutuhan. Nah, penentuan kebutuhan ini mutlak dilakukan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan program pengembangan ini. Kemudian adanya sebuah penentuan sasaran. Kenapa penetapan sasaran ini harus dilakukan? Karena didasarkan pada kebutuhan jabatan atau pekerjaan dari karyawan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah tentang penentuan isi program. Bagaimanakah bentuk dan sifat daripada suatu program yang ditentukan oleh hasil analisis kebutuhannya dan sasaran yang hendak dicapai. Nah, kalau dilihat daripada identifikasi prinsip-prinsip belajar, harus juga memperhatikan apa sih suatu perusahaan itu bisa melakukan yang namanya prinsip-prinsip belajar. Kemudian kalau kita melihat kembali lagi, yang kelima adalah tentang pelaksanaan program. Bagaimana sebuah organisasi mampu memberikan yang namanya penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan sifat yang sangat situasional. Nah, tentunya di sini diharapkan adanya penilaian pelaksanaan program untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pada peserta. Ibu. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya yang saya sharingkan tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, dan tidak terlalu ngebut ya. Ya, di sini ada indikator penilaian tentang pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Mengenai tentang prestasi kerja karyawan, kemudian tentang kedisiplinan karyawan, kemudian tentang absensi karyawan, tingkat kerusakan produksi alat dan mesin-mesin, tingkat kecelakaan karyawan. Tentunya diharapkan juga ada indikator yang lainnya, tingkat pemborosan bahan baku, tenaga dan waktu, tingkat kerjasama antar rekan, kemudian atasan, serta bawahan, tingkat upah insentif karyawan, dan kemudian prakarsa karyawan, kepemimpinan dan keputusan manajer. Ya. Daripada indikator tadi, tentunya diharapkan ada sebuah kendala ya dalam pengembangan SDM ini. Dan diharapkan juga ada solusinya. Di mana kendala-kendala pengembangan sumber daya manusia ini ternyata bahwa peserta pengembangan SDM ini mempunyai latar belakang yang tidak sama ataupun heterogen, sehingga bisa terjadi yang namanya kendala. Kemudian juga ada pelatih ataupun instruktur yang cakap mentransfer pengetahuannya kepada karyawan sulit didapat. Kemudian fasilitas dan sarana prasarana pengembangan yang dibutuhkan untuk latihan dan pendidikan sangat kurang ataupun tidak baik. Tentunya dengan adanya kurikulum yang diajarkan kurang serasi ataupun menyimpang serta tidak sistematik akan juga menjadi sebuah kendala dalam pengembangan sumber daya manusia ini. Nah, kita kembali lagi melihat dana ya. Kalau dana yang tersedia untuk pengembangan terbatas, maka SDM pun untuk melakukan pengembangan akan sering dilakukan secara terpaksa. Nah, dari hal yang tadi saya sudah bahas tentang pokok pembahasan hari ini, tentunya saya harapkan juga mudah-mudahan di chat kolom presentasi hari ini ada sesi diskusinya. Baik Ibu, terima kasih atas apa yang saya sajikan hari ini, semoga bermanfaat.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara berikutnya Pak Musta, monggo waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Pak. Saya share dulu Bu ya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, agar seminar ini tidak sia-sia, maka saya tidak akan membahas konsep pengembangan lagi yang sudah disampaikan panjang lebar oleh Ibu Made tadi. Ya. Saya langsung pada memberikan ilustrasi bagaimana pengembangan real dengan objek pengalaman saya sendiri. Gitu. Jadi seperti kita ketahui bersama ketika kita belajar, kita banyak mendapat tugas-tugas dari dosen, ya kan, dari sampai kita lelah, gitu kan. Kemudian kita wisuda selesai, itu ternyata itu masih pendidikan dan pelatihan itu masih proses membangun kemampuan. Itu belum menciptakan profesionalisme, belum menciptakan SDM yang berkualitas gitu. Ternyata masih sulit membangun profesionalisme. Butuh keahlian atau butuh bidang yang sesuai dengan kita masing-masing. Kita masing-masing punya keahlian yang tidak sama. Butuh waktu yang lama untuk membangun etika, membangun prinsip, membangun kompetensi gitu. Dan tidak hanya itu, lalu kita harus bagaimana kita mengembangkan itu gitu. Nah, kemudian ini saya alami ketika saya tahun 91 saya bekerja ya. Saya bekerja jadi dosen ya. Sebentar, ini lompat tadi. Nah, ini saya alami ketika saya bekerja lulus dulu saya seperti Bapak Ibu juga belajarnya, tapi saya melalui D3 akuntansi 3 tahun, kemudian lanjutin ke S1 akuntansi 1,5 tahun, kemudian saat itu S1 sudah bisa ngajar jadi dosen, yaitu di D3 di akademi. Saya ngajar 3 tahun di sana. Ternyata yang saya alami itu seperti yang saya katakan tadi, ternyata pendidikan dan pelatihan itu masih proses membangun kemampuan gitu. Saya hanya pinter omong aja di kelas gitu, tapi prakteknya nol. Nah ini saya alami ketika saya mengajar di kelas-kelas karyawan, ya kan? Mereka bertanya studi kasus di company bisnisnya masing-masing. Pak, saya mengalami selisih catatan saya bank dengan catatan saldo bank dengan perusahaan. Ini gimana Pak mengejasnya Pak? Pak, ini kalau ada selisih persediaan barang saya hilang gimana Pak? Pak, kalau ada selisih barang gudang hilang gimana Pak? Pak, ini ada selisih dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu saya tidak bisa saya jawab karena saya nggak ada gambaran company sistem bisnis mereka gitu. Karena saya nggak punya pengalaman di lapangan gitu. Nah, dari situlah maka saya mencoba, wah ini nggak benar nih saya ngajar nih, bisa-bisa saya menyesatkan nih sama mereka semua. Maka saya terjun di berusaha masuk ke dunia praktisi, berusaha belajar lagi, ya kan sepertinya saya belum tuntas nih gitu kan. Lah ini saya memulai terjun di dunia bisnis di kelapa sawit sama karet ya di plantation. Karena pada saat itu memang bahkan sampai sekarang sawit itu masih booming ya, masih booming. Soal apa? Jadi kalau kita berdiri di atas Monas itu di Monas di Jakarta itu sejauh mata memandang kita ratusan hektar
sampai bahkan ada sampai jutaan sawit semua gitu. Nah itu di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi gitu. Jadi jangan berpikir sawit hanya seluas Bekasi aja ini, enggak gitu, karena jauh memandang gitu. Nah untuk membangun itu, untuk membangun sawit itu biasa harus dibuka perkebunannya, dimulai dari persiapan bibit, dipersiapkan dibuka hutannya, kemudian ditanam, dirawat sampai menghasilkan buah. Lalu buah itu kita kirim ke pabrik gitu kan, kita kirim ke pabrik, kita olah, jadilah CPO berupa foil, kemudian kita kirim kepada produsen atau pabrik-pabrik yang mengolah CPO menjadi minyak atau menjadi bahan diesel atau kita ekspor gitu. Nah dari situ baru saya kalau di sawit sendiri itu dengan gambaran tadi ada tiga kompetensi yang utama yang perlu tiga kompetensi atau tiga orang profesional yang perlu diciptakan, yaitu orang yang ahli di bidang perkebunan, yaitu orang yang mampu menangani membuka hutan sampai dengan panen sawit, menanam pohon sampai panen. Kemudian satu orang yang mengolah buah tadi di pabrik ya sampai jadi CPO, dan satu orang lagi yang mampu mengelola semua administrasi dan finansial itu. Nah, saya lebih saat ini saya menekankan di bidang bisnis administrasi ini karena sesuai dengan background disiplin ilmu kita, karena kita tidak belakang dari pertanian atau tidak berlatar belakang dari engineering. Nah, dan di sini belum ada pemetaan gitu. Administrasi bisnis ini belum ada pemetaan, belum ada mapping gitu. Nah, kemudian untuk setelah saya belajar beberapa tahun di perusahaan, nggak puas saya hanya belajar dari satu perusahaan, sehingga saya lompat beberapa kali gitu. Di Salim Group saya pindah sampai 3 perusahaan. Di Bumi Tama Group saya pindah sampai 2 perusahaan. Kencana, di Triputra dan seterusnya. Nah, ternyata setelah dari situ saya baru bisa merumuskan dengan penelitian saya waktu disertasi S3 dulu. Oh, ternyata administrasi bisnis itu ada mencakup accounting, keuangan, penggajian, dan seterusnya. Semua yang berhubungan dengan administrasi dan semua yang berhubungan dengan finance, itulah ruang lengkap skop kita di situ. Nah, disinilah Bapak Ibu. Nah, ini sekian tahun dari hasil saya hasil bekerja, saya bisa merenungkan karena saya sudah kembali lagi jadi dosen. Kemudian saya bisa merenungkan di MSDM apa sih yang harus diciptakan nanti hasil akhirnya, di manajemen pembelian apa sih, manajemen pergudangan apa sih, manajemen keuangan apa sih, atau manajemen operasional akuntansi apa. Di sini saya baru bisa merenungkan gitu, baru bisa proses mata kuliahnya, proses tujuan akhirnya yang harus dicapai. Nah, itu kita bisa melakukan perenungan di situ, kita menciptakan ini. Ini sepertinya tulisan di PPT yang saya tunjukkan ini sederhana, tapi ini adalah perenungan sekian tahun setelah saya bekerja di lapangan gitu. Kalau dulu saya nggak bisa bercerita jawab mereka sama anak-anak dari terutama yang mereka sudah bekerja di perusahaan, saya nggak bisa karena saya nggak ngerti gambaran dunia keuangan gimana, accounting keuangan, logistik gimana, purchasing gimana gitu. Bahkan di sini pun kadang dalam perjalanan tadi untuk menghasilkan etika, prinsip, profesionalisme, ternyata pengetahuan ini hanya yang teknis, ini saya menganggap teknis ya. Teknis ini hanya 30%. Ternyata kita masuk ke leadership, ke kepemimpinan, itu lebih banyak non teknis, lebih banyak menyelesaikan persoalan-persoalan non teknis yang di luar ini gitu. Cuman di sini saya ingin bagaimana kita bisa masuk ke non teknis, kalau teknis sendiri kita nggak menguasai gitu. Nah di sini ini perenungan dari hasil, mungkin kalau Bapak Ibu mencari hasil yang saya tuliskan ini belum ada gitu. Belum ada karena memang ini baru tulisan saya belum, dan baru saya
publis di saat ini di seminar disertasi saya belum sampai perenungan sampai ke sini gitu. Nah, ini misalkan saya ngambil contoh di bidang konten gitu. Ternyata kita baru tahu alurnya dari owner, visi misi gitu kan sampai ke RKT, RKB, RKH sampai jadi laporan keuangan baru kita bisa memahami gitu. Nah, ini pengembangan profesi yang sesungguhnya yang dari operasional penggabungan di office dan kantor perwakilan itu. Nah, inilah proses. Nah, ini tidak sulit ditemukan di akademisi gitu. Kalau di akademisi yang aja tidak pernah ada gambaran tentang dunia praktisi gitu. Sistem-sistem ini bisa hanya ditemukan ketika kita sudah benar-benar berada di lapangan gitu. Nah, dari apa yang saya ceritakan tersebut, lalu pertanyaannya bagaimana sustainable-nya, jadi kelanjutannya, karena ternyata ada masalah baru lagi gitu. Teman-teman yang sudah bekerja seumuran saya, sebagian sudah memasuki usia pensiun, pada pulang ke kampung masing-masing gitu. Mereka yang tadinya nggak ngerti apa-apa pada belajar dengan pressure, dengan tekanan dan macam-macam, ilmunya hilang begitu saja, dibawa mati gitu. Ketika saya ajak, yuk ngajar yuk di tempat saya, bantu saya, mereka nggak siap karena faktor persyaratan secara administrasi, misalkan dosen harus S2. Nah, ini jadi ada ilmu-ilmu yang di lapangan, pengetahuan yang di lapangan yang sudah dikuasai oleh saudara-saudara kita dengan pengalaman sekian tahun, dengan menghadapi kejadian-kejadian peristiwa sekian tahun yang tidak sampai ke akademisi gitu. Nah, ini akhirnya persoalan baru lagi gitu. Akhirnya apa yang terjadi apa? Ya anak-anak kita yang S1 bekerjanya di produksi, lulus sarjana, tidak ada kesempatan mengetahui semacam ini. Belajar lagi, perusahaan melakukan training lagi. Yang profesionalisme terbawa sampai mati, yang sudah punya pengetahuan itu gitu. Nah ini yang kenapa saya bercerita ini? Saya berharap Bapak Ibu rata-rata dari pebisnis, dari praktisi gitu. Jangan nanti terjadi seperti teman-teman profesi saya dulu. Sampai mendapatkan ilmu dibawa mati karena pensiun dan sebagainya. Sayang, padahal ilmu itu membawa keberkahan, bisa dijadikan amal jariah gitu. Nah, lalu saya mencoba benar seperti yang disampaikan Bu Made tadi, bagaimana sustainable-nya, pengembangannya, salah satunya melalui monitoring, melalui pelatihan. Dengan konsep ada tadi mungkin on job, on the job, dengan formal, informal, nah itu secara konsep silahkan gitu. Publikasi termasuk dengan cara seperti ini. Ya, saya ingin menggugah, ingin mendorong bapak-bapak, ibu itu punya kemampuan, punya pengetahuan di lapangan. Coba angkat, coba cetak itu dalam itu sehingga terbawa ke dunia akademisi, sehingga orang lain tidak perlu belajar sekian tahun dari kita. Dia udah tahu, terserah Bapak Ibu bagaimana dengan caranya, apa dengan YouTube, apa dengan TikTok, apa dengan publikasi semacam ini. Sampaikan, keluarkan ilmu Bapak itu gitu. Ini yang saya ingin ajak Bapak Ibu supaya pengetahuan yang banyak terjadi yang ada di lapangan banyak sekali itu angkat. Tidak hanya sekedar konsep teori aja, angkat pengetahuan yang sesungguhnya gitu. Nah, itu yang mari kita kayakan akademis kita dengan pengetahuan penguatan itu. Nah, ini nasihat saya untuk kita semua, termasuk untuk saya sendiri, jangan lenyapkan keberkahan ilmu Bapak Ibu. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Pak Musa, semangat banget. Terima kasih. Luar biasa. Oh, ada Pak BTC. Ya. Selamat sore Pak BTC. Selamat sore nih. Bapak ada yang ingin disampaikan sore, sore Prof. ini? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, saya sangat senang sekali nih pejuang seperti Pak Sapruan
itu luar biasa itu. Kebetulan saya tahun 90-an itu kan direktur PJTKI ya. Kerjanya itu kan ngirim buruh kelapa sawit itu. Jadi saya bedol desa sekali berangkat itu ada 100 orang ke Sarawak sana hampir tiap minggu itu. Saya punya pengalaman pernah ditangkap tentara Malaysia, pernah kejegur laut, pernah pokoknya pengalaman saya di Sarawak itu ya tadi betul itu seperti lautan itu. Sejauh mata memandang itu pohon kelapa sawit. Nah, ini saya sama mau share ya, mau share screen ya. Nah, boleh ya Pak ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa dunia kelapa sawit itu dunia yang sangat luar biasa luas ya. Itu kalau kita tulis kelapa sawit kelihatan ya. Ya, Prof. Kita tulis kelapa sawit begitu ya. Itu ada 7 SKKNIO, 7 itu banyak sekali itu. Dan 7-7-nya masih berlaku semua itu. Jadi ada perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, ada mandor. Jadi mandor saja ada sertifikatnya ya. Manajer kelapa sawit itu ada, minyak goreng ada, pengolahan kelapa sawit ada. Dan ini besar-besar ini. Coba kita lihat ya. Kita coba unduh ya. Oh, enggak bisa. Nah, itu hasilnya itu ada sekitar 100-an unit kompetensi. Nah, dari ide itu kemudian saya diingatkan oleh Pak Sapruan ya. Itu saya bikin orang terjun ke lapangan pasti ditanya, Bapak siapa? Saya bikinkanlah sertifikat PT Pelatihan dan Distribusi Indonesia ini kebetulan mau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Jadi adalah lembaga sertifikasi sistem manajemen dan personal. Nah, tadi siang ada yang minta dibikinkan Certified Community Expert. Jadi aneh-aneh itu permintaan orang itu. Ya saya layani. Ada juga yang minta dibikinkan ahli ini dokter ini padahal ahli konsultan ya, konsultan industri kecil. Ini orang-orang hebat semua ini yang minta ke saya ini. Ada juga ya yang banyak sekali permintaan dan dokter semua ini. Dr. Ahmad Zakiuddin ini ketua persaudaraan dosen seluruh Indonesia ini. Pak Bambang, saya kurang pede kalau keluar terjun ke masyarakat tidak diberi sangu. Nah, dia minta Certified Assessment Assessor. Dan memang ada peraturannya untuk terjun ke masyarakat itu. Jadi untuk mengikuti jejak Pak Sapruan tadi itu memang dibutuhkan kompetensi. Ya, kompetensi nomor 25 itu mengenai pendampingan pembangunan. Itu ada 24. Jadi sangat luar biasa itu saat ini Indonesia di bawah Jokowi itu masyarakatnya adalah kelas kita. Jadi sekarang saya tidak mengejar di kelas UPB atau kelas STI Tunas Nusantara yang kecil. Murid saya itu sangat luas sekali. Ada juga murid saya itu orang yang agamanya itu aneh, agama kejawen namanya. Agama kejawen, mungkin namanya Kang Sujito. Ya. Nah, dia minta ini Kang Sujito ini presidennya masyarakat kejawen. Dia minta Certified Development Assistant. Jadi masalah kelapa sawit itu adalah dunia ya,
yang bisa kita masukin apabila kita memiliki yang tadi disebutkan ya, memiliki kompetensi inti atau kompetensi SDM kita. Waktu itu saya ke Sarawak ya, di sana itu ada kota namanya Kucing, ada kota namanya ya daerah-daerah dari Sarawak Barat dan Sarawak Timur, dari barat ke timur tuh naik pesawat. Nah, itulah sebetulnya saya mau bertanya juga itu mengenai pengalaman Pak Sapruwan itu. Apakah bisa kira-kira kita mensertifikasi saudara-saudara kita ini untuk bisa terjun ya, ke kelapa sawit, marketnya apakah Bapak bisa menunjukkan ya? Karena kalau bisa saya bisa memberikan pelatihannya. Karena membuat pelatihan SKKN itu paling gampang. Itu pertanyaannya sudah diberikan, jawabannya sudah diberikan, sertifikatnya sudah diberikan, dan yang memberikan itu pemerintah bukan saya. Itu mohon dari Pak Sapruwan ya jawabannya. Terima kasih. Salam. Selamat sore, terima kasih Prof atas responnya. Terus ini masukan ya Prof ya, tapi tolong jangan diekspos untuk internal kita saja, kan? Jadi seperti sampaikan tentang isu-isu strategis ya, Sundar. Ini sudah nampak ya materi saya ya? Ya sudah. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya sudah. Ini saya akan menyampaikan tentang isu-isu strategis pengembangan kompetensi SDM di era pandemik 19. Jadi di sini ada 5 prioritas kerja di tahun ke depan oleh Bapak Jokowi, yaitu pertama adalah tentang pembangunan SDM. Di mana pembangunan SDM ini membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis, membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur. Jadi saat ini Bapak Jokowi terus masih mengembangkan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, di mana hal ini untuk mempermudah akses ke kawasan wisata dan mendongkrak lapangan kerja. Jadi mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Kemudian yang ketiga adalah menyederhanakan regulasi, yaitu segala bentuk regulasi harus disederhanakan, harus dipotong dan dipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang yang besar, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UKM. Jadi memang saat ini UKM menjadi andalan utama juga oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, kemudian adanya reformasi birokrasi, di mana ada eselonisasi harus disederhanakan menjadi 2 level, yaitu diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi. Jadi agar serius menjamin tercapainya proses pembangunan. Kemudian adanya transformasi ekonomi. Jadi ada ketergantungan pada sumber daya alam yang menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya mau menyampaikan bahwa
Indonesia saat ini memang mengalami beberapa krisis ya. Pertama tahun 1998, kemudian tahun 2008, dan sekarang kita alami di tahun 2020. Di mana kalau tahun 2008 itu adanya krisis kepercayaan di pasar uang. Jadi pusat krisis pada waktu itu yaitu di Amerika Serikat dan Eropa, kemudian menyebar terbatas ya di Asia tapi sampai terbatas. Terus yang tahun 98. Tahun 98 itu kita mengalami krisis nilai tukar, yaitu di pertama-tama di Thailand ya. Otomatis dampaknya juga pasti ke negara Asia. Capital outflow, kenaikan uncertainty, banking krisis, dan aktivitas ekonomi menurun. Nah, kebetulan di tahun 1998 itu terjadi reformasi, di mana saat itu juga banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa turun pekerjaannya, karena kan dari sistem dulu ya zamannya Pak Harto ya, kemudian tiba-tiba dilengsarkan, jadi ada beberapa perusahaan yang tergoncang. Seperti misalkan kebetulan saya bekerja di supporting oil company, di mana saat itu perusahaan-perusahaan minyak lagi anjlok banget, sehingga harus banyak mem-PHK karyawan. Demikian juga seperti di kantor suami saya bekerja dulu kan di Tricoraloid ya, di mana dulu semua perusahaan pelayaran di Indonesia itu harus melalui buka cabang di Indonesia harus melalui Tricoraloid. Sehingga begitu reformasi, akhirnya perusahaan-perusahaan pelayaran asing di Indonesia itu pada berdiri sendiri-sendiri. Tidak lagi di bawah satu di Tricoraloid. Dulu semua menjadi Tricoraloid menjadi holding dan semuanya ada di bawahnya. Nah, demikian juga kita perusahaan oil company. Jadi kebetulan kita adalah beli tunjuk langsung ya. Caltex Pacific itu beli tunjuk langsung ke PT Pipa Mas Putih. Saya di PT Pipa Mas Putih. Sehingga dengan adanya Caltex Pacific tidak berproduksi, mengurangi pipa-pipa untuk pengeboran minyak itu. Sehingga kita banyak mem-PHK karyawan. Nah, saat ini memang sangat berat sekali terjadinya krisis 1998. Namun kalau di tahun 2008 ini justru ini ada banyak beberapa perusahaan yang mengalami keuntungan. Jadi memang banyak juga yang sangat ya bangkrut juga ya, karena dolar kan naik begitu tinggi sekali ya sampai 17.000. Nah, namun beberapa perusahaan mengalami keuntungan yang luar biasa karena dengan adanya dolar yang tiba-tiba naik 3 kali lipat, 4 kali lipat. Nah, kebetulan sih saya diuntungkan kalau pada tahun 2008 itu, sehingga akhirnya bisa berdiri membuat perusahaan PT Agung Tirta Lestari itu juga karena diuntungkan dari adanya krisis 2008 ini. Kemudian ini saya sudah usaha sendiri kalau di tahun 2008. Kemudian tiba saatnya nih krisis di tahun 2020. Nah, kalau di tahun 2020 ini krisis yang kita alami bukan hanya ekonomi, namun di dalamnya ada krisis kesehatan. Jadi adanya terinfeksi, adanya kelaparan, adanya kematian, kecemasan, ketakutan, kesedihan ya. Jadi secara emosional juga membuat sempat down. Tahun 2019 itu awal-awal, Maret itu sempat goncang, ekonomi juga udah langsung drop. Namun demikian juga gangguan aktivitas sosial ekonomi. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kehilangan sumber pendapatan, penurunan daya beli karena kemampuan konsumsi berkurang. Nah, kemudian adanya tekanan di sektor real, yaitu terganggunya aktivitas usaha produksi, investasi, dan perdagangan, potensi kebangkrutan,
Dan kredit perbankan juga mengalami terganggu ya, termasuk pasar saham mengalami penurunan. Namun demikian di tahun 2021 ini 2020 akhir sudah mulai merangkak, ekonomi sudah mulai bertumbuh, mulai bangkit lagi, dan sekarang sudah luar biasa ya, banyak UKM yang makin tumbuh, makin bagus karena menjadi nyaman dengan sistem digitalisasi ini, jual beli digitalisasi ini sudah mulai merangkak bagus sekali, dan banyak UKM juga naik ya dengan kondisi seperti ini. Juga tahun 2008 itu UKM juga bertumbuh dengan pesat karena nilai dolar naik kan, kita kan jual ke luar negeri, yaitu otomatis kan pendapatan kita makin naik, meningkat. Demikian juga di ini 2020 banyak perusahaan-perusahaan mulai bertumbuh luar biasa. Kebetulan juga kita juga mengalami masa ini. Jadi sempat down di 2019 tapi mulai tumbuh di 2020 dan semakin bagus di 2021. Nah, peranan 4.0 ini akan semakin penting di pasca COVID-19. Jadi di sini ada business run better, yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif pada pre-COVID-19. Kemudian adanya efisiensi biaya dan produktivitas, adanya sustainability and innovation. Nah, kemudian kalau di post COVID-19 ini perlu survival, demix limitation, resilience, dan peranan industri 4.0 ini apa? Yaitu mempertahankan bisnis tetap jalan, kemudian memperpendek waktu untuk recovery, meningkatkan resiliensi bisnis baik jangka menengah maupun jangka panjang, mengurangi ketergantungan kepada modal manusia. Jadi sekarang ini karena adanya social distancing, less kontak ekonomi, itu semuanya juga mengurangi ya dengan pertemuan secara offline ya. Jadi semua sekarang sudah online. Namun demikian dengan adanya COVID-19 ini, semua serba digerakkan melalui digitalisasi. Ya, termasuk saya juga mengalami ini, usaha saya juga dengan digitalisasi ini semua cek posisi. Kebetulan kita ekspedisi ya, jadi posisi ISO tank itu ada di mana? Semua dari digitalisasi. Jadi bisa kita lihat pergerakan truk trailer kita posisi ada di mana. Semua sudah dengan komputerisasi, dan itu semua meningkatkan mengurangi tenaga kerja, namun akan menambah tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu SDM jangan dikatakan bahwa sekarang susah cari kerja. Nah, justru SDM yang potensial yang mampu bersaing di era saat ini. Jadi otomatis SDM yang menguasai digital dan mempunyai keahlian-keahlian khusus. Jadi bukannya tidak ada lowongan pekerjaan, namun lowongan pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan sumber daya manusia yang tepat, itu yang lagi dibutuhkan. Kemudian tuntutan dunia dan masyarakat pasca COVID-19 ini adanya riset and development, inovasi, dan teknologi. Nah, disinilah yang diutamakan. Peranan SDM sangat penting banget nih kita di bidang ini. Nah, ini dituntut untuk bergerak cepat tanpa batas, dan perlu adanya kolaborasi. Jadi momentum yang tepat untuk meningkatkan peranan engineer menghadapi era new normal, peningkatan produktivitas dan efisiensi industri, peningkatkan survival manusia, daya tahan terhadap potensi pandemi, dan sebagainya. Nah, sebenarnya di saat seperti ini sangat tepat buat memang kaum milenial. Jadi untuk kaum milenial ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk maju. Kebetulan saya juga lagi meneliti nih. Ada beberapa penelitian saya itu tentang generasi milenial. Jadi
di situ karena kita 33% mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum milenial, sehingga kalau golongan generasi di atasnya itu bisa kalah bersaing nih dengan generasi milenial kalau dia stuck. Makanya perlu adanya kemampuan untuk meningkatkan. Kalau nggak menguasai IT ya belajarlah paling nggak bisa menggunakan. Jadi itu yang seperti kemarin ya, saya memang meeting dengan tim beberapa tenaga ahli ya di pengeboran minyak gitu. Memang saat ini untuk linernya, first liner itu ya memang harus tenaga ahli di bidang oil company. Nah, tapi second linernya adalah generasi milenial yang mana dia diajarkan, karena tidak mungkin generasi first liner ini akan terus. Nah, pasti harus ada regenerasi. Nah, itu kita yang bergerak di depan, di bawahnya adalah tim-tim yang second linernya. Jadi itu otomatis second liner itu tidak generasi milenial, second liner itu tidak tahan terhadap tekanan. Karena mereka dimanjakan dengan teknologi informasi, sehingga masalah loyalitas memang kurang. Jadi untuk generasi milenial itu lebih ditekankan kepada upayanya dia. Jangan ditekankan kepada loyalitas. Otomatis dia akan loyal apabila dia diupayakan, diberi kesempatan untuk maju. Nah, inilah yang harus dikuasai oleh generasi milenial. Makanya itu yang kita sebagai dosen-dosen ya, terutama juga supaya kita, ayo nih, generasi milenial ini kita tahu potensi dia. Cuman memang mereka itu kalau masalah loyalitas, seperti yang saya sudah teliti bahwa seorang generasi milenial itu bekerja bisa 4-5 kali pindah majikan. Nah, hal ini disebabkan karena dia ingin maju, dia tidak mau tidak tahan terhadap tekanan, dan dia tidak diberi kepercayaan. Jadi yang terpenting adalah dia diberi kepercayaan, dia diberi kesempatan mengupayakan segala potensi yang ada di dalam dia. Jadi dia tidak modal zaman dulu orangnya harus begini lakukan. Anak sekarang hanya kasih aja SOP. Kasih SOP yang jelas, dia akan lakukan sesuai dengan tujuan daripada apa yang kita inginkan. Nah, kebetulan hari Sabtu itu saya meeting, jadi antara generasi first liner dan second liner. Nah, bagaimana kita harus menggerakkan ini anak-anak second liner itu? Potensi apa yang mereka harus gerakkan? Nah, generasi milenial ini adalah be strong, be creative, be prepared for new civilization. Jadi ini sangat diperlukan oleh new normal. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kalau kita sudah tidak masuk nih kepada generasi milenial. Tidak apa, tapi kita daya kreativitas kita, be strong, be prepared, itu tetap bergaya milenial. Jadi kita bisa mengikuti apa yang dipotensi oleh generasi milenial sehingga kita tidak tertinggal jauh. Justru kita membimbing generasi milenial ini untuk mencapai seperti apa yang kita inginkan, namun tidak mendikte. Itu yang diharapkan oleh generasi milenial. Nah, apa saja sih yang menjadi prioritas SDM di era new normal? Nah, nomor 1 adalah kompetensi SDM berubah. Kemudian yang nomor 2 yaitu ini kan menuju anak panah, tujuannya tepat pada sasaran apabila adanya efisiensi. Ada SDM, perjalanan, infrastruktur. Nah, ini sangat pada sampai tujuan dan cara kerja yang cepat.
Nah, ini yang dipunyai oleh yang diinginkan sekarang nih. Di era new normal itu adalah ini, cara kerja yang cepat, manajemen kinerja dan produktivitas. Jadi kalau kita punya usaha ataupun kita memimpin sebuah organisasi, kalau manajemen kinerjanya tidak terperinci, tidak didesain dengan maksimal, produktivitasnya pasti loss. Nah, penggunaan IT yang masif. Nah, ini generasi new normal ini memang penggunaan IT-nya itu yang untuk bisa apa? Goal. Panah kita mencapai kepada nih. Posisinya terdiri dari 5 item ini yang perlu diperhatikan. Kemudian apa saja kebutuhan SDM di era new normal ini? Yaitu sumber daya manusianya adalah web and security support, IT atau networking system support, administrator, instructional designer, instructional media developer, widya iswara, dan penyelenggara. Jadi ini yang diperlukan untuk sebuah dukungan. Nah, di sini kompetensi SDM. Nah, sekarang ini ada undang-undang tahun 2014 di sini, di mana di dalamnya itu kompetensi teknis itu bisa dilihat itu dari spesialisasi pendidikannya apa, pelatihan tekniknya apa, pengalaman kerjanya apa. Kemudian adanya kompetensi sosiokultural. Jadi yaitu pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk yang dalam hal suku, agama, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Kemudian dia juga di dalamnya perlu adanya kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini juga sangat terkait dengan tingkat pendidikan, pelatihan struktural manajemen, dan pengalaman memimpin. Kemudian juga kompetensi. Makanya kenapa? Sebenarnya bukan berarti tidak perlu kuliah S2, tidak perlu kuliah S3. Itu sangat penting karena itu adalah perlu adanya tingkat pendidikan. Namun yang lebih penting lagi adalah dia selain bukan hanya berupa ijazah saja, tetapi kompetensinya itu yang terpenting, bahwa keahlian, dia harus ahli. Kalau dia seorang ngambil jurusan manajemen SDM, dia harus benar-benar ahli di bidang SDM. Kalau memang marketing, ahli di bidang marketing. Jadi kita punya daya jual yang kuat. Nah, kemudian perusahaan. Nah, perusahaan ini pun juga perlu adanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan nih dengan kebijakan perusahaan. Nah, perusahaan ini kita sebagai SDM ini ada di dalamnya. Karena perusahaan itu kan hanya bentuk fisiknya, tapi isinya itu adalah SDM. Makanya SDM itu sangat penting banget karena dia menjadi aset utama bagi perusahaan. Tanpa SDM yang profesional seperti tadi yang ada 5 item yang harus dipunyai, itu ya nggak akan tercapai dengan bagus. Namun demikian, organisasi apalagi SDM untuk bagian human resource itu perlu ada kerjasama dengan dinas ketenagakerjaan dan serikat tenaga kerja. Jadi serikat tenaga kerja itu jangan dimusuhi tapi kita rangkul. Karena ini sudah saya alami. Jadi saya pada tahun 2003 saya masih bekerja di PT Pipa Mas Putih, itu yang terjadi gejolak yang luar biasa, saya harus mem-PHK sekian orang. Nah, itu tanpa saya bekerja sama dengan serikat pekerja akan berat sekali. Namun saya juga rangkul ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, makanya itu bagi Bapak Ibu di sini yang ambil jurusan SDM, ini sangat penting sekali bisa melobi. Lobbying terhadap dinas. Nah, di situ karena saya melobi terus sehingga dengan cepat menyelesaikannya.
Jadi saya dulu membawai 1.500 karyawan, di mana waktu itu saya mem-PHK 300 karyawan. Jadi memang luar biasa, sangat berat, dan itu saya setiap hari, setiap bulan itu 3 hari saya di Batam, 2 hari saya di Duri Riau. Jadi sangat begitu saya di sana langsung implementasi. Saya di Jakarta langsung bekerja sama dengan Serikat Tenaga Kerja, saya dengan dinas. Jadi saya bahkan membantu untuk membuat yang itu undang-undang ketenagaan itu ikut rapat juga yang 2003. Jadi Undang-Undang Nomor 13. Jadi kejadian itu waktu itu kan masih Oktober 2002, saya sudah melakukan item-item yang ada di 2003, karena saya sudah tahu isinya, jadi supaya tidak mengecewakan karyawan. Karena apa? Makanya sangat penting banget di dalam SDM itu perlu adanya audit dan budgeting tenaga kerja. Nah, karena saya di situ bekerja sudah 14 tahun dan sampai puncaknya di Vice President Human Resource Development, saya Vice President Sistem dan Prosedur, saya juga Vice President Legal. Jadi di situ sudah dipersiapkan, kita selalu mempersiapkan 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, berapa kebutuhan SDM itu disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan dari perusahaan. Jadi SDM itu tidak bisa hanya urusan administrasi ketenagakerjaan, dia harus berpikir panjang ke depan, tujuan ke depannya apa. Nah, itu saya harapkan ini yang ngambil jurusan SDM itu sangat memperhatikan PDCA. Jadi harus menguasai untuk itu. Kemudian peraturan ketenagakerjaan. Nah, peraturan ketenagakerjaan itu kita harus kerjasama dengan serikat pekerja karena harus seimbang. Jadi jangan ya, makanya SDM itu kan dia ada di tengah dia posisi dia adalah menyuarakan suara manajemen, namun dia juga harus ada di bawah. Ini tim saya, yang saya gendong ini adalah seluruh karyawan di mana kita bekerja. Nah, untuk itu makanya biasanya juga karena kita sudah terbiasa untuk itu, untuk mau bikin perusahaan sangat mudah sekali ya, karena kita sudah terbiasa dengan membuat planning, budgeting. Nah, dan kita selalu berdampingan terus dengan rencana development perusahaan ini mau dikembangkan menuju kemana. Nah, SDM ada di dalamnya sehingga dia sangat mudah sekali kalau mau bikin usaha sendiri bisa berkembang dengan baik. Nah, kemudian nih kompetensinya itu yang harus proporsional adalah kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, kompetensi manajerial, dan kompetensi ketenagakerjaan. Nah ini mungkin nggak terlalu panjang ya karena waktunya sudah 5:30. Kemudian pengembangan kompetensi SDM. Itu ada kebutuhan SDM, itu ada program prioritas perusahaan, visi misi yang tadi saya bilang, dan semuanya itu harus sejalan, tidak bertentangan, dan adanya sinergi. Nah, apa saja nih di dalam SDM ini kan, makanya tadi saya bilang visi misi perusahaan itu kita connect ya. Ini kan kenapa pikiran otaknya seorang SDM itu kita harus sudah membudgeting kebutuhan SDM perusahaan, potensi unggulan yang diperlukan, bagaimana kerjasama antar unit, training needs analysis, inovasi, koordinasi, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa permasalahannya, mungkin waktunya masih panjang, mungkin kita lanjutkan ke tanya jawab aja ya, nanti supaya ini Bu Ana, saya serahkan waktunya untuk mungkin tanya jawab, takut waktunya kurang. Matur nuwun Bu Retno. Apa namanya? Masih panjang sebenarnya, cuman kan waktunya sudah mepet. Oh ya, Bapak Ibu, sebelum masuk ke tanya jawab, saya ingin sharing satu slide yang berkesan bagi saya, meneruskan dari Pak
Pak siapa tadi? Pak Musa nggih. Nggih. Apakah Anda rela segala pengalaman, pemikiran hilang terkubur bersama jasad ketika kita meninggal? Tulis pemikiranmu, ide, dan semua perjuangan agar abadi ketika kita tidak ada nanti. Satu buku sebelum mati bisa, karena menulis itu berjuang. Gitu, itu dulu saya pernah ikut pelatihan, dan ini adalah kalimat terakhir dari pemateri pada saat itu. Terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan atau dua dari rekan-rekan, monggo. Pak Tio, monggo Pak Tio. Ya, terima kasih Bu Ana. Izin bertanya, Bu Retno. Kebenaran saya sih bukan di SDM, ya, tapi saya salah satu kepala divisi di kantor. Ya. Ya, memang mengenai apa karyawan, apalagi sekarang yang Ibu bilang zaman pandemi ya Bu ya. Kita diminta untuk multitasking. Gitu kan, tapi di satu sisi positif, tapi di satu sisi juga ada unsur negatif menurut saya pribadi. Karena kalau kita multitasking seperti saya, sebetulnya saya satu orang membawahi 4 divisi Bu. Iya. Itu harusnya yang dipegang 4 kepala divisi, tapi saya pegang sendiri. Tapi memang kondisi perusahaan yang nggak memungkinkan untuk itu di-split menjadi 4 divisi. Gitu. Ya, tadi unsur keuangan ya, pilihan tadi yang Bu Retno bilang itu kan, pilihannya kalau sampai kayak gitu pasti ada PHK. Ya, nah PHK itu nggak gampang, kita nggak bisa lihat PHK itu cuma satu karyawan, tapi di belakangnya ada anak dan istrinya Ibu. Iya, gitu betul. Kan? Nah, itu sisi yang kita lihat dari posisi sosial ke employee ya. Tapi dari sisi tenaga kerja kan akan ada faktor stres yang tinggi Bu. Karena load pekerjaan itu udah di atas, bukan di atas ubun-ubun lagi Bu, di atas hampir nyantol di langit Bu. Gitu kan? Nah, menurut Ibu dengan pengalaman Ibu Retno yang begitu panjang dan maksudnya saya dengar tadi pengalaman Bu Retno berapa belasan tahun di satu company. Saya sendiri bukan generasi milenial Bu, tapi saya pribadi biasanya saya 5 tahun itu udah harus keluar dari pekerjaan Bu, untuk ngilangin boring dan belajar sesuatu hal yang baru, gitu kan? Nah, dari Ibu sendiri sarannya ya dengan kondisi sekarang, satu, kita untuk untuk mem-PHK karyawan ya kita pikirin tadi, ya kan anaknya berapa, istrinya, kemudian dia masih nanggung orang tua atau enggak segala macam. Nah, dari sisi yang negatifnya tadi, apa saran dari Bu Retno gitu kan ya? Ya tadi Bu, untuk tingkat stres itu, ya kan? Apa yang kita lakukan ke subordinate kita Bu Retno? Sekian Bu Retno, terima kasih. Bu Ana, terima kasih. Monggo Bu Retno. Terima kasih Pak Tio. Iya, memang saya bekerja memang kayaknya sih hanya bekerja di satu perusahaan 14 tahun. Tapi itu perusahaan yang pertama dimulai hanya 3 perusahaan Pak. Ketika saya keluar dari perusahaan itu sudah menjadi 18. Dan dari situ saya pindah ke PT Group ya. Primaries itu ada 27 perusahaan. Jadi saya selalu bekerja di holding company. Jadi di situ memang saya pertama pindah-pindah juga Pak, pindah-pindah kerja nih tapi dalam satu holding company. Jadi dipindahkan ke bagian ini. Sebelum saya menjadi vice president, saya membawai dulu. Jadi sampai misalkan setiap perusahaan owner mau bikin perusahaan baru, saya ditempatkan di perusahaan yang baru itu. Karena saya termasuk tim di dalam development. Jadi di situ saya juga belajar bagaimana sih membuat suatu perusahaan yang masih nol baru berdiri dan kita sudah membuat rencana ke depan. Dan itu kalau tidak mempunyai skill di bidang sumber daya manusia, itu akhirnya akan hanya menambah, kayaknya ini perlu tambah pekerja SDM tambah. Kalau tidak adanya budgeting dan audit SDM, itu bahaya sekali. Seorang SDM kalau tidak melakukan itu bahaya sekali. Karena imbasnya itu bisa di 5 tahun kemudian. Makanya kita harus bekerja sama dengan orang accounting, orang keuangan.
mau dibawa kemana ini perusahaan? Jadi kalau saya mau majukan itu SDM, itu harus sebesar visi misi di dalam perusahaan ini mau dibawa kemana. Nah, demikian juga pada saat saya mem-PHK, itu saya siap mempresentasikan karena saya ke Depnaker juga lobbying dengan Depnaker, jadi tidak ada masalah. Saya melobi dengan serikat pekerja. Nah, SDM harus bertanggung jawab bahwa kita tahu bahwa ini berhubungan dengan kelangsungan hidup sumber daya manusia di mana ada anak, ada istri. Makanya saya memperjuangkan waktu itu, bayangkan itu tahun 2002, berarti kan harusnya di 2000 ininya peraturannya kan bukan di 2003 kan Pak, Undang-Undang Ketenagakerjaannya. Nah, tapi saya berani mengatakan bahwa kita memakai undang-undang yang 2003 karena sebenarnya itu harusnya sudah dilakukan oleh perusahaan. Tapi kita harus punya target. Kita bisa mempresentasikan di hadapan manajemen bahwa kita bisa dengan dana budgeting sekian, tapi saya dengan yang saya keluarkan sekian, itu saya bisa SDM yang sudah ada itu kita maksimalisasikan dengan adanya SOP. Makanya kenapa waktu itu kebetulan saya bekerja itu ISO pertama masuk ke Indonesia tahun 1993 itu PT Pipa Mas Putih. Makanya dia sampai membuat konsultan ISO yang namanya Aztec Indomas bekerja sama dengan SGS Yardley dari Inggris. Jadi dengan adanya sistem itu, jadi nggak bisa persis seperti Prof. BTC bilang bahwa perusahaan mau maju, sistem dulu dibenahin. Jadi tidak otomatis jangan pikirannya marketing aja. Tapi kalau sistemnya nol, manajemen strategisnya nggak ada, ini kayak Bu Ana, orang-orang seperti Bu Ana ini sangat dipentingkan. Jadi harus seirama, ada tim yang kuat. Jadi di perusahaan itu harus tim-tim yang kuat. Jadi pada saat itu saya usia 35 saya sudah vice president. Jadi kalau zaman segitu ya termasuk anak-anak generasi milenial. Nah, itu bisa maju. Nah, demikian makanya dengan di situ saya sekarang mengajar anak-anak mengajar mengajar S1 segala itu. Ayo saya dorong nih mahasiswa ini tetap berprestasi, tapi kita harus tahu caranya anak generasi milenial itu tidak bisa didikte. Lain dengan generasi saya. Makanya ISO itu sangat penting sekali. Sebenarnya ISO itu menjadi, kenapa sekarang universitas-universitas itu kan harusnya mewajibkan ISO ya. Nah, itu perlu disosialisasikan, diterapkan di dunia pendidikan. Nah, itu makanya perusahaan-perusahaan juga sudah wajib kan Pak, kalau kita mau ikut tender, ISO kalau nggak ISO nggak bisa ikut tender kan gitu. Ya, ya demikian Pak Tio. Yang berikutnya ini dari Pak Denny dan Pak Mayer. Ya, maka Pak Denny, Pak Mayer. Iya. Ya, selamat sore Ibu semuanya. Ya, saya beruntung nih bisa ikut seminar ini. Tadi saya sambil nyetir, saya dengarkan ada di sana dikatakan bahwa untuk industri kelapa sawit butuh kompetensi ya. Nah, kebetulan selama saya pengalaman kelapa sawit di Barito Pasifik 1 tahun, di Sinarmas 1 tahun, dan di grupnya Jarum 1 tahun. Tetapi di Barito Pasifik 1 tahun berulang tiga kali jadi 3 tahun, di Sinarmas berulang 7 kali jadi 7 tahun, dan di Jarum berulang 2 kali jadi 2 tahun. Itu kompetensi seperti apa ya Bu? Atau tadi saya dengar Bapak yang memberikan pemaparan ya. Oh iya, itu tadi Pak Musa. Karena mungkin Pak Musa bisa menjawab. Baik, langsung aja ya. Untuk kompetensi teknis, tadi seperti yang disampaikan Bu Retno, untuk kompetensi teknis itu nggak mungkin orang bisa merubah hutan jadi hutan belantara itu jadi hutan sawit kalau nggak punya kompetensi. Artinya dia harus tahu bagaimana mengelola bibit sawit, dia harus tahu bagaimana teknis membuka hutan yang dengan alam geografisnya beraneka macam,
Ada yang tanah mineral, ada tanah gambut, ada tanah rawa, ada sungai, parit, itu perlu teknik tersendiri. Kemudian kompetensi teknik di pabrik, dia harus punya background engineering gitu. Nggak mungkin buah itu bisa jadi CPO. Ada beberapa proses. Nah, pertanyaan saya sama Bapak, apakah Bapak pernah terjun di operasional langsung gitu? Bapak di waktu kerja di company bisnis itu, Bapak pernah nggak terjun di operasional langsung di dalam satu di company sistem bisnis itu? Kemudian satu lagi di bidang administrasi bisnisnya gitu, yang berhubungan dengan proses seperti tadi yang disampaikan Bu Retno tadi. Selain kompetensi teknis, jadi seorang head office itu harus menguasai di bidang keuangan, di bidang payroll, di bidang accounting, di bidang purchasing, di bidang HRD. Dia harus menguasai kompetensi yang non teknis tadi, seperti kompetensi perusahaan. Kompetensi perusahaan itu yang jalankan juga SDM juga gitu. Tadi ada beberapa kelompok yang disampaikan oleh Bu Retno gitu. Ada kompetensi di teknis, kompetensi sosial budaya, kompetensi leadership. Siapa yang menjalankan itu semua? Ya SDM juga gitu. Nah, kadang-kadang kita baru terjebak di kompetensi teknis doang, padahal itu pada umumnya hanya 30% gitu. Atau mungkin kita berada di perusahaan sekian puluh tahun, tapi kita hanya berada di salah satu departemen saja, misalkan di departemen HRD saja, atau di departemen keuangan saja, atau di departemen accounting saja. Makanya untuk keprofesionalan itu kita harus tahu secara global, secara keseluruhan company sistem bisnisnya itu struktur organisasinya bagaimana, visi misinya bagaimana. Jadi ini kalau kita melihat SDM secara keseluruhan gitu kan. Tapi kalau melihat SDM secara spesifik, ya bisa aja ke profesional kita itu berada di dalam satu departemen itu. Ya. Kita juga nggak mungkin kesempatan. Termasuk saya hanya mungkin bisa bicara ketika berada di operasional, bercerita banyak bisa berada di operasional. Tapi kalau saya berada di top manajemen, saya nggak punya kemampuan karena saya nggak pernah diberikan kesempatan ilmu di top manajemen. Saya nggak bisa bercerita kaitannya dengan implementation berkaitan dengan dunia ini, dunia globalisasi, nggak ngerti saya gitu, karena itu mungkin level bicaranya level direktur ke atas gitu. Saya nggak punya kompetensi di bidang itu gitu. Nah, makanya tadi memang betul yang sampaikan Bu Retno tadi, ada beberapa kompetensi, tinggal persentasenya Bu Retno. Berapa persen kompetensi teknis, berapa kompetensi ketika kompetensi culture, kompetensi leadership. Ketika kita berada duduk di low management, kita berada duduk di middle management, kita berada duduk di top management, masing-masing bobot kompetensi tentunya itu akan berbeda-beda. Itu Bapak, terima kasih. Bapak terakhir Pak Mayer nih, monggo Pak Mayer. Terima kasih Bu Ana, terima kasih Pak Musa, Bu Retno, materinya luar biasa. Ya, saya tadi tertarik waktu dengar Pak Musa cerita tentang suaranya hilang ya Pak Beni. Pak Mayer suaranya hilang. Ya terputus kayaknya suaranya Bu. Wah, pas dapat giliran pas mati. Pas hujan ini Bu. Iya. Ya sudah, karena Pak Mayer hilang. Karena Pak Mayer udah nggak ada dan kayaknya udah mau maghrib. Ini berarti kayaknya perlu ada rutin diadakan ini Bu. Kapan lagi nanti kita schedule-kan? Kelanjutan Bu ya. Karena atensi Bapak Ibu atas terselenggaranya intellectual exercise seminar ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Selama 3 hari kita sudah mengadakan acara ini maraton, semoga bermanfaat. Tidak perlu panjang lebar. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Bu Utami, Bu Retno, Pak Musa, Pak BTC tadi juga sebentar. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu audiens, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.